Oke, selamat datang di media pembelajaran TL Indonesia. Kita akan kita akan mulai pembahasan tentang SPLDV ya. Jadi sebelum kita membedah soal-soal yang sulit, kita akan review dulu prinsip SPLDV. SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel atau yang secara singkatnya terdiri atas dua fungsi linear. Fungsi linear itu fungsi yang terdiri atas dua variabel, yaitu x dan y. Nah, dua fungsi linear ini kalau kita plot ke dalam grafik, misalkan kita punya dua fungsi nih. Ini fungsi fx. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi gx. Nah, misalkan kita punya dua fungsi seperti itu, kita punya dua bentuk nih. Misalkan ada dua bentuk ax plus by sama dengan 0 dan cx plus dy sama dengan 0. 0 ini boleh diganti konstanta yang lain. Nah, pasti dari dua fungsi ini pasti akan memiliki sebuah yang namanya solusi. Solusi itu nilai x dan y tertentu yang menjadi titik temu kedua grafik ini. Misalkan di sini ketika ketemu x-nya adalah x1, di sini adalah y1. Nah, x1 dan y1 ini yang kita sebut sebagai solusi. Tidak ada solusi yang lain selain x1 dan y1. Lalu, ini yang kita sebut sebagai kondisi ideal ya. Ada dua kondisi yang lain, yaitu kondisi di mana SPLDV tidak memiliki penyelesaian, kemudian kondisi yang kedua memiliki tak hingga penyelesaian. Kalau tak memiliki penyelesaian akan ditandai dengan dua fungsi itu memiliki gradien yang sama. Kata kuncinya M ya, atau gradien yang sama namun tidak saling bertemu. Sekarang kita bayangin nih, kalau ada dua garis lurus yang sejajar, ini mau ketemu di mana? Nggak ada titik potong kan yang menghasilkan solusi. Kondisi yang kedua memiliki tak hingga penyelesaian, yaitu dua garis ini memiliki gradien yang sama tapi berimpit, yaitu dua garis ini memiliki persamaan yang sama persis atau saling berkelipatan. Kita lihat di sini garis merah bertindihan dengan garis hitam. Mau tidak mau kan berpotongan terus kan ini. Berarti solusinya tak hingga atau ada sangat banyak solusi. Semoga bisa dipahami ya. Oke, kita langsung gajar ke soal sulit. SPLDV akan memiliki lebih dari satu solusi. Nah, SPLDV-nya demikian. Berapa nilai A-nya? Berapa nilai A kuadrat plus 4A? Nah, ini berarti skema yang keberapa ini? Yang ketiga ya, berarti memiliki lebih dari satu solusi. Lebih dari satu solusi ini maksudnya ya solusi yang tak hingga, yang jumlahnya sangat banyak, yang kita jelaskan seperti gambar nomor 3 tadi ya, yang seperti ini, grafiknya berhimpit. Nah, syarat agar grafik ini berhimpit, maka apabila ada dua persamaan fx dan gx, mau tidak mau fx ini sama dengan gx. Kalau tidak fx sama dengan gx, fx ini harus kelipatan gx, atau fx sama dengan gx dikali konstanta tertentu. Nah, kalau melihat persamaan ini, sebuah SPLDV ini, kira-kira udah jelas kan pasti bagaimana kita menjadikan kedua persamaan ini sama persis. Ya, kita lihat teman-teman pasti udah kebayang, yaitu nilai A plus 2 sama dengan 1 kan? Ya enggak? Kalau kita ganti nilai A plus 2 sama dengan 1, pasti kedua persamaan ini akan menjadi yang atas X plus Y sama dengan 0, yang bawah X plus Y sama dengan 0. Sama persis kan? Nah, berarti kita bisa
menyimpulkan kalau A plus 2 ini kita ganti sama dengan 1, maka akan menghasilkan SPLDV lebih dari satu solusi. Ya udah, A plus 2 sama dengan 1, berarti A nya sama dengan min 1. Nah kalau ditanya A kuadrat plus 4A, jawabannya berapa? A kuadrat ditambah 4A sama dengan 1 ditambah 4 kali 1 sama dengan 5. Gampang toh? Nah yang ini akan sama juga, SPLDV lebih dari satu solusi. Berapakah nilai akar A kuadrat plus 6? Nah kita masih pakai cara berandai-andai ya. Bagaimana kita menjadikan kedua fungsi ini sama persis? Ya, kita kasih bocoran. Biasanya kita samakan dengan, kita lihat dulu nih, di sini kan ada 2x, di sini ada 2y. Di sini koefisiennya sama-sama 2 kan? Berarti kita bisa rekonstruksi bahwa kedua fungsi ini nanti akan menuju bentuk 2x tambah 2y. 2x tambah 2y sama dengan 0. Di sininya atau A kuadrat min 1 harus kita jadikan berapa? Udah tahu kan pasti jawabannya. A kuadrat min 1 ini kita jadikan 2, ya kan? 2x plus 2y sama dengan 0. 2x plus A kuadrat min 1y sama dengan 0. Berarti A kuadrat min 1 ini sama dengan 2. Udah gitu aja. Berarti A kuadrat sama dengan 3 dong. A kuadrat plus 6 sama dengan 9. Berarti akar A kuadrat plus 6 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Udah gitu aja. Selanjutnya, ini hampir mirip SPLDV ini, tapi pertanyaannya tidak memiliki solusi bila A tidak sama dengan. Sebenarnya penyelesaiannya sama, kita tinggal mencari nilai A-nya. Bedanya kan kalau di sini kan udah ada prinsipnya, tidak memiliki solusi bila A tidak sama dengan sekian. Untuk nyari nilai A-nya ini tetap sama konsepnya. Nah, di sini tadi kita bandingkan dengan soal nomor 1 dan 2. Soal nomor 1 dan 2, kedua fungsi, misalkan di sini fx, yang kedua itu gx. Kita samakan fx dengan gx-nya. Tapi di SPLDV ini kita udah ketahuan dulu. Oh, y yang di gx sama y yang di fx memiliki koefisien yang berbeda. Di sini y memiliki koefisien 1, di sini koefisiennya 3. Di sini koefisiennya 5/3, di sini koefisiennya 5. Berarti kita menggunakan prinsip yang kelipatan lagi, bahwa fx sama dengan gx dikali suatu konstanta. Boleh kita misalkan ambil nih, fx-nya 3y tambah 5x sama dengan 30. Ini sama dengan gx-nya berapa? Y ditambah 5/3x sama dengan A dikali suatu konstanta. Kita lihat di sini, 3, kalau ini kita kali akan menjadi KY ditambah 5K/3x sama dengan K dikali A. Di sini kita punya 3Y plus 5x sama dengan 30. Lihat di sini. Di sini ada 3Y, di sini ada KY. Berarti 3Y sama dengan K dikali Y. K-nya sama dengan 3. Berarti di sini kita punya K sama dengan 3. Ini akan sama aja ya kalau kita ambil di sini X-nya. Di sini 5X sama dengan 5K/3X. X-nya kita coret, 5-nya kita coret, didapat K sama dengan 3. Sama aja sih. Di sini kita punya K sama dengan 3. Berarti di sini akan menjadi 3A. Nah, di sini ini tadi 30, di sini 3A. Berarti nilai A-nya berapa? Nilai A-nya sama dengan 30 dibagi 3 sama dengan 10. Udah ketemu. Tak memiliki solusi bila A tidak sama dengan 10. Itu aja. Akan memiliki banyak solusi bila A sama dengan 10. Nah, oke, semoga dapat dipahami.
Semoga bermanfaat juga. Jangan lupa belajar mandiri, tetap di rumah, jaga jarak, kurangi keluar rumah. Sekian, wassalamualaikum.